Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah rumah tua dengan peternakan yang luas. Di lahan yang luas itu juga terdapat sebuah danau kecil buatan lengkap dengan tanaman-tanaman yang tumbuh lebat di sekitarnya. Di tengah belantara tanaman burdok, seekor induk bebek sedang mengerami telur-telurnya. Sudah berhari-hari ia duduk di sana menanti telur-telurnya menetas. Dia lelah dan sangat bosan karena duduk berhari-hari bukanlah pekerjaan yang menyenangkan. Terlebih lagi tidak ada siapapun yang datang menemuinya. Bebek-bebek lain tentunya lebih memilih untuk berenang di danau kecil daripada duduk di bawah tanaman burdok dan mengobrol dengannya. Setelah penantian yang panjang, akhirnya telur-telur itu mulai menetas. Satu persatu, bayi bebek keluar dari cangkangnya. Anak-anak bebek itu berlarian. Mereka takjub akan luasnya dunia ini setelah keluar dari cangkang mereka yang sempit. Namun masih ada satu lagi telur yang belum menetas. Induk bebek berpikir mungkin karena telur ini adalah yang paling besar. Kembali ia mengerami telur itu dan menyuruh anak-anaknya yang sudah menetas untuk bersabar menanti satu dari saudara mereka. Lalu seekor bebek tua datang untuk menyapa induk bebek itu. Bagaimana kabarmu? Butuh waktu lama dengan telur yang satu ini. Mungkin karena ukurannya yang lebih besar. Tapi lihat anak-anakku yang lain. Mereka anak-anak bebek yang paling menggemaskan yang pernah aku lihat. Mereka persis seperti ayah mereka. Sayangnya ia tidak pernah sekalipun datang menemuiku. Coba kulihat telurmu yang satu itu. Penasaran, bebek tua itu ingin melihat bentuk dari telur yang belum menetas itu. Induk telur itu pun menunjukkan telurnya. Itu pasti telur ayam kalkun. Percayalah, aku pernah mengalami hal yang serupa denganmu. Aku mengalami banyak kesulitan karena anak kalkun itu. Dan perlu kau ketahui, anak kalkun tidak dapat berenang, bahkan takut dengan air. Aku mencoba mengajarinya dan membentaknya, tapi sia-sia. Sudah tinggalkan saja telur itu dan segera latih anak-anakmu yang lain untuk berenang. Tapi aku akan tetap duduk di sini. Aku telah duduk di sini selama hampir setengah musim panas. Menunggu sedikit lama mungkin tidak masalah untukku. Terserah kau sajalah. Lalu bebek tua itu pun pergi meninggalkan mereka. Akhirnya telur terakhir pun menetas. Dari dalamnya keluar seekor bayi bebek yang besar dan jelek. Bayi yang besar dan menakutkan. Dia tidak terlihat seperti yang lain. Apa dia betul-betul anak kalkun? Ya, baiklah. Aku akan segera mengetahuinya ketika kita di danau nanti. Keesokan harinya, induk bebek mengajak keenam anaknya ke danau kecil untuk mengajari mereka berenang. Induk bebek terjun ke air. Panggilnya mengajak anak-anaknya untuk terjun ke air juga. Satu persatu anak-anak bebek itu terjun ke air. Mereka semua dapat mengapung dengan sempurna dan kaki mereka bergerak secara otomatis. Bahkan bebek yang buruk rupa ikut berenang bersama mereka. Syukurlah anak itu bukan anak kalkun. Lihatlah betapa baiknya ia menggunakan kedua kakinya untuk berenang. Bagaimanapun juga dia putraku. Dan cukup tampan juga jika kau melihatnya dengan benar. Ayo ikut denganku. Akan kubawa kalian melihat dunia dan mengenalkan kalian pada bebek-bebek lainnya. Ketika mereka tiba di halaman tempat para bebek biasa berkumpul, induk bebek berkata, Lihatlah bebek tua di sana dengan tali merah di kakinya. Dia bebek yang paling spesial dan terhormat di sini. Tali itu menunjukkan bahwa tuan tanah ini tidak mau kehilangan dia. Dia mendapat perhatian khusus dari manusia dan hewan lain. Menunduklah dan katakan kuek di hadapannya. Lalu mereka melaksanakan apa yang ibu mereka katakan. Bebek-bebek lain melihat anak bebek yang buruk rupa itu. Kuak, anak itu jelek sekali. Kami tidak akan menerimanya di sini. Kata seekor bebek sambil mematuk anak bebek malang itu. Tinggalkan dia. Dia hanya anak-anak dan tidak berbahaya. Mungkin tidak berbahaya, tapi dia terlalu besar dan aneh.
Oleh karena itu dia membutuhkan patukan yang keras. Anak-anakmu lucu dan tampan sekali. Semuanya tampan kecuali yang satu itu. Dia tidak keluar dengan baik. Sayang sekali kau tidak dapat menetaskannya lagi. Kata si bebek tua terhormat memotong perdebatan mereka. Itu tidak bisa diatur, Yang Mulia. Dia memang tidak begitu tampan, tetapi dia dapat berenang dengan baik, bahkan lebih baik daripada yang lainnya. Kuharap penampilannya akan membaik seiring bertambahnya usia. Dia mungkin hanya terlalu lama di dalam telur. Itulah sebabnya dia tidak terlihat seperti seharusnya. Baiklah, selamat bergabung kembali dan sekarang buat diri kalian seperti di rumah sendiri. Mereka pun berbaur dengan yang lainnya. Tetapi anak bebek yang malang itu selalu dipatuk, didorong, dan diolok-olok oleh bebek lain dan bahkan unggas lainnya seperti ayam dan kalkun. Anak bebek yang malang itu tidak tahu di mana ia harus berdiri atau kemana dia harus berjalan. Dia sangat sedih karena tampangnya yang jelek membuatnya jadi bahan ejekan semua makhluk di peternakan itu. Setelah berhari-hari dijadikan bahan olok-olok, anak bebek yang malang itu tidak tahan lagi. Ia lari dan terbang melewati pagar. Burung-burung kecil di semak-semak terbang melesat ketakutan. Mereka berlari pasti karena aku sangat jelek, pikirnya. Dia terus berlari sampai akhirnya tiba di sebuah rawa yang besar tempat para bebek liar tinggal. Di sana ia bermalam, sedih, lelah, dan putus asa. Ketika pagi tiba, bebek liar terbang dan melihat anak bebek itu. makhluk apakah kamu? Tanya mereka. Anak bebek itu membungkukkan badannya sesopan mungkin pada para bebek liar itu. Kau sangat jelek, tapi tak masalah untuk kami jika kau ingin tinggal di sini. Setelah tinggal selama 2 hari di rawa itu, tiba-tiba tembakan terdengar. Bebek-bebek liar itu terbang kocar-kacir. Beberapa bebek jatuh dan mati di rawa itu. Airnya menjadi merah karena darah mereka. Tidak lama kemudian datang seekor anjing pemburu. Anjing itu tampak menakutkan, dengan lidah terjulur keluar dan mata melotot mengerikan. Anjing itu membuka rahangnya yang lebar dan memamerkan gigi-giginya yang tajam. Bebek yang malang itu segera menyembunyikan kepalanya di balik sayapnya karena ketakutan. Tapi anjing itu pergi meninggalkannya begitu saja. Syukurlah. Aku sangat jelek sehingga anjing itu bahkan tidak mau repot-repot menggigitku. Lalu ia segera berlari, menjauh dari rawa itu secepat ia bisa. Ia terus berlari sampai pada akhirnya ia tiba di sebuah gubuk kecil yang sudah reot. Bebek malang itu melihat ada celah masuk. Karena angin bertiup sangat kencang di luar, ia memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk itu dan berlindung di sana malam itu. Wanita tua pemilik gubuk reot itu terkejut sekaligus senang karena kedatangan seekor bebek. Karena matanya telah rabun, dia mengira bebek malang itu adalah bebek gemuk yang tersesat. Apa itu? Wah, ini benar-benar tangkapan yang bagus. Mungkin aku akan bisa makan telur bebek, kecuali jika bebek ini jantan. Kita harus mencobanya. Nenek itu memiliki seekor kucing dan ayam betina. Mereka merasa terusik dengan penghuni baru. Makhluk apa kau? Kau jelek sekali. Untuk apa kau datang kemari? Kata si kucing sinis. Aku tidak perlu bantuanmu untuk menghasilkan telur. Kata si ayam betina. Tenanglah, aku bebek jantan. Lalu mengapa kau masih di sini? Tidakkah kau dengar perkataan Tuan kami? Pergi dari sini kau penipu. Keluar, keluar, keluar. Kucing dan ayam mengusir bebek malang itu. Bebek malang itu pun keluar lewat celah yang sama. Tidak ada seorang pun yang menginginkanku. Ucap bebek itu sembari meneteskan air mata. Musim dingin hampir tiba. Bebek malang itu akhirnya menemukan danau untuk menetap. Suatu senja, ia melihat sekawanan besar burung yang sangat indah. Mereka putih menyilaukan dengan leher panjang yang anggun.
Mereka juga mengeluarkan suara yang aneh ketika membentangkan sayap mereka. Anak bebek itu merasakan kegelisahan yang aneh. Ia berputar-putar di air, menjulurkan lehernya mengikuti arah burung-burung itu dan berteriak nyaring dan aneh sehingga dia sendiri merasa ketakutan. Ia ingin sekali bergabung dengan mereka. Akhirnya musim dingin pun tiba. Bebek malang itu harus berenang ke sana kemari di danau itu agar tidak membeku. Tetapi setiap malam, lubang tempat ia berenang semakin lama semakin mengecil. Ia terus berenang di lubang kecil itu sampai akhirnya ia kelelahan dan air membeku begitu cepat. Ia terjebak di danau itu. Untunglah seorang petani menemukannya. Dan dengan sepatu kayunya, ia memecahkan es dan membawa bebek itu pulang ke rumah. Bebek itu mendapatkan pertolongan dan hidup lagi. Ketika pulih, anak-anak petani itu ingin bermain dengannya. Bebek malang itu berpikir mereka ingin menyakitinya. Ia ketakutan dan terbang ke arah panci berisi susu dan menyebabkan susu itu tumpah kemana-mana. Istri petani berteriak dan mengangkat tangannya yang menyebabkan bebek itu bertambah panik. Bebek itu terbang ke bak mentega dan masuk ke tong makanan. Wanita itu berteriak dan menyerangnya dengan penjepit api. Untungnya pintu terbuka. Bebek itu segera terbang keluar melarikan diri. Ia berlindung di semak-semak selama musim dingin itu. Ketika musim semi tiba, ajaibnya bebek itu masih hidup. Ketika matahari mulai bersinar hangat kembali, ia keluar dari persembunyiannya dan membentangkan sayapnya. Sayapnya jauh lebih kuat sekarang. Dari balik semak-semak datang 3 ekor angsa putih yang cantik. Dengan anggun, mereka berenang ringan. Bebek itu mengenali burung-burung cantik itu. Seketika itu juga perasaan sedih datang menghampirinya. Lalu ia mengumpulkan keberanian untuk menyapa mereka. Ia tidak peduli jika mereka akan mematuknya sampai mati. Baginya, lebih baik dibunuh oleh makhluk mulia seperti mereka daripada dipatuk bebek dan ayam, diolok-olok, atau menderita kesengsaraan musim dingin seperti yang telah ia lalui. Tiba-tiba, seekor angsa meluncur anggun menghampiri bebek jelek itu. Luar biasa. Bulu Anda adalah yang paling putih yang pernah saya lihat. Sangat indah dan berkilau di bawah sinar matahari, kata angsa itu. Bingung, bebek itu menunduk dan melihat cerminan dirinya di air. Sangat mengejutkan. Ia bukan bebek jelek. Dia adalah angsa putih yang cantik dengan leher panjang yang sangat elegan. Dia merasa sangat bahagia karena setelah penderitaan yang panjang yang ia lalui, akhirnya ia tahu bahwa ia sebetulnya adalah seekor angsa. Ia berenang bergabung dengan keluarga barunya. Para angsa itu menunduk anggun padanya, menghormatinya dan mengagumi keelokannya. Beberapa anak datang dengan orang tua mereka ke taman itu. Mereka melemparkan potongan roti untuk para angsa itu. Dan mereka semua setuju, angsa pendatang barulah yang paling tampan di antara semuanya. Si bebek jelek yang kini telah menjadi angsa yang paling rupawan itu merasa malu. Dia sangat bahagia, tetapi dia tidak menjadi sombong karena ia selalu ingat bagaimana dia dianiaya dan dicemooh. Ia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak kebahagiaan menantinya ketika ia masih menjadi bebek jelek. Sekian Namasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.